Sesuatu yang benar-benar menakutkan sedang mengancam Rusia. Pada 25 Agustus, segera setelah pesawat militer Amerika Serikat yang membawa Direktur Badan Intelijen Pusat, John Ratcliffe, lepas landas dari Moskow. Vladimir Putin langsung menandatangani 6 dekrit, namun hanya 3 yang dipublikasikan. Seperti yang diketahui kemudian, Putin menandatangani 3 dekrit rahasia setelah media barat melaporkan bahwa Direktur CIA datang ke Moskow untuk memperingatkan Vladimir Putin tentang konsekuensinya jika Rusia benar-benar menyerang Eropa. Dan sudah mulai muncul tanda-tanda pertama persiapan untuk perang seperti itu. Menurut data intelijen, militer Rusia telah melakukan latihan persiapan mobilisasi di wilayah Kaliningrad, serta di wilayah lain, dengan memeriksa infrastruktur Kementerian Pertahanan untuk kesiapan menerima para rekrutan, menyediakan makanan dan senjata bagi mereka. Selain itu, intelijen Amerika Serikat memperoleh data bahwa Vladimir Putin mungkin akan mencoba menguji ketahanan aliansi Atlantik Utara. Dan tiba-tiba, 3 dekret rahasia langsung dikeluarkan, sementara Gedung Putih, bisa saya katakan, tetap diam tentang hasil pertemuan Direktur CIA dengan Putin. Dan dalam situasi ini, Sberbank Rusia melakukan perhitungan dan secara tak terduga, namun secara terbuka, sampai pada kesimpulan bahwa skenario di mana Rusia menang dalam perang hanya sebesar 7% saja. Dan pada saat yang sama, Armenia menyatakan bahwa mereka tidak akan menghalangi warga Rusia yang mencoba melarikan diri dari Rusia ke republik tersebut jika terjadi gelombang mobilisasi baru di Federasi Rusia dan siap memberikan bantuan kepada mereka. Mari kita bahas apa arti dari dekret rahasia yang ditandatangani oleh Vladimir Putin pada larut malam setelah John Ratcliffe meninggalkan Moskow, dan gambaran mengkhawatirkan apa yang digambarkan oleh beberapa hal yang berjalan paralel. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like dan tulis komentar apapun. Jadi mari kita langsung mulai dengan dekret-dekret Vladimir Putin itu sendiri. Presiden Rusia Putin menandatangani 3 dekret tertutup di tengah kunjungan mendadak dan tidak diumumkan ke Moskow oleh Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, John Ratcliffe. Hal ini dibuktikan oleh portal informasi hukum Federasi Rusia. Menurut data dari portal pemerintah tersebut, pada 25 Agustus, Vladimir Putin menandatangani 3 dekret terbuka dan telah dipublikasikan. Nomor 608, 609, dan 610. 2 diantaranya berkaitan dengan pergantian Duta Besar Rusia di Irak, dan satu lagi mengubah susunan Komisi Urusan Penyandang Disabilitas dan Veteran. Sementara itu, dekret terakhir yang dipublikasikan oleh Vladimir Putin, yang ditandatangani sehari sebelum tanggal 24 Agustus, bernomor 604, dan isinya, omong-omong, juga sudah diketahui. Dekret itu mengizinkan negara untuk menempatkan di bawah apa yang disebut pengelolaan sementara. Pada dasarnya, negara dapat menyita hampir semua properti dan perusahaan jika pemiliknya tidak memberikan perlindungan yang memadai dari serangan drone. Artinya, tepat sehari sebelum kunjungan Direktur CIA, Kremlin memperluas haknya untuk melakukan nasionalisasi de facto terhadap bisnis apapun di Rusia dengan dalih kurangnya perlindungan dari drone Ukraina. Namun, 3 dekret berikutnya entah kenapa sepenuhnya disembunyikan dari publik. Jadi, sekali lagi, di portal resmi kita menemukan dekret nomor 604, lalu langsung lompat ke 608, 609, dan 610. 3 dekret itu jelas dirahasiakan, dan disinilah mulai muncul berbagai spekulasi tentang apa yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Saya ingatkan kembali konteks kunjungan Direktur CIA ke Moskow agar keterkaitannya menjadi jelas. Selama kunjungan ke Moskow, yang pertama sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai, Kepala CIA bertemu dengan Vladimir Putin. Demi hal ini, Presiden Rusia bahkan membatalkan salah satu acara yang telah dipersiapkan oleh ratusan orang. Hal ini secara resmi diumumkan oleh koresponden Kremlin, Alexander Yunashev. Dan jelas bahwa koresponden seperti itu hanya mengatakan apa yang diizinkan oleh Kremlin. Artinya, pernyataan bahwa Putin menunda semua rencananya demi bertemu dengan Direktur CIA adalah pesan langsung dari Kremlin sendiri. Apa sebenarnya topik pembicaraan antara Putin dan Ratcliffe masih belum jelas. Dan inilah yang ditulis Wall Street Journal, bahwa Ratcliffe mungkin membawa peringatan kepada Putin terkait data intelijen Amerika yang menunjukkan Kremlin sedang mempersiapkan putaran baru mobilisasi dan kemungkinan provokasi terhadap NATO.
Secara khusus, NATO mendapati bahwa orang Rusia secara aktif melaksanakan skenario latihan untuk mobilisasi massal di wilayah Kaliningrad, enklave Rusia di Eropa, dan bahwa latihan serupa juga telah dilakukan di banyak wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia memeriksa seberapa siap poligon untuk menerima banyak rekrutan baru. Bersamaan dengan Radcliffe, di Moskow juga hadir omong-omong Sekretaris Vatikan untuk Urusan Internasional, Paul Richard Gallagher. Dia mengadakan pertemuan dengan Sergei Lavrov dan menyatakan kesiapan, kutipannya, menggunakan semua instrumen untuk membantu penyelesaian di Ukraina. Jadi, kalian lihat sendiri, Amerika Serikat bertindak seperti ini. Radcliffe sudah memperingatkan bahwa Moskow sebaiknya tidak melakukan eskalasi, dan perwakilan Vatikan langsung menawarkan rencana perdamaian yang telah disusun oleh Ukraina, Amerika Serikat, dan Eropa. Pada saat yang sama, Sekretaris Dewan Keamanan Armenia, Alen Simonyan, menyatakan secara terbuka bahwa Armenia tidak akan menghalangi warga Rusia yang mencoba pergi dari Rusia ke republik tersebut. Jika terjadi gelombang mobilisasi baru, Armenia siap memberikan bantuan kepada mereka. Berikut kutipan pernyataannya. Di perbatasan, tidak ada yang akan menanyakan kepada siapapun mengapa dia datang ke sini. Kepada orang Rusia, saya hanya bisa mengatakan satu hal. Selamat datang di Armenia. Di sini kami mencintai semua orang, menghormati semua orang, dan mereka akan menemukan semua yang mereka cari ketika datang ke Armenia, serta dapat kembali ke Rusia kapanpun mereka mau. Pejabat tersebut juga menekankan bahwa pihak berwenang Armenia tidak hanya tidak akan menghalangi masuknya warga Rusia, tetapi jika diperlukan juga akan memberikan bantuan kepada warga Rusia yang wajib militer. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, militer Rusia sudah mulai memeriksa kesiapan daerah-daerah untuk pemanggilan wajib militer. Sumber di pemerintahan Amerika Serikat memperkirakan bahwa akan ada gelombang mobilisasi baru. Gelombang itu bisa dimulai setelah pemilihan Duma negara pada bulan September, dan yang bisa terkena adalah warga Rusia dengan pengalaman militer minimal dan sama sekali tidak ingin berperang. Pejabat Eropa pada gilirannya mengaitkan kemungkinan mobilisasi dengan tingginya kerugian yang dialami oleh tentara Rusia. Menurut perkiraan Pusat Studi Strategis dan Internasional, hingga Juli 2026, kerugian yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah melebihi 1,4 juta orang tewas dan terluka, dan laju perekrutan prajurit kontrak tidak lagi mampu menutupi kerugian tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya menyatakan bahwa pada musim gugur, Rusia dapat memobilisasi antara 300 hingga 500 ribu orang karena kekurangan personel yang sangat parah. Di Rusia sendiri, semakin sering terjadi kasus mobilisasi tersembunyi. Selama 1,5 bulan terakhir, warga dari setidaknya 17 wilayah telah mengeluhkan penahanan secara paksa dan pemaksaan untuk menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan. Dan terakhir, saya akan menyampaikan elemen terakhir dan paling tak terduga dari gambaran hari ini. Ini adalah dokumen internal yang memberikan gambaran tentang bagaimana situasi ini dinilai oleh lingkaran terdekat Kremlin. Analis berbank Rusia telah menyiapkan catatan berjudul Skenario Mencapai Perdamaian dalam Konflik Rusia-Ukraina, yang diduga diperoleh dari korespondensi Kepala Bank German Gref, dan mereka mengevaluasi 8 skenario kemungkinan berakhirnya perang Rusia melawan Ukraina. Peluang kemenangan militer yang menentukan bagi Rusia bahkan di Sberbank Rusia hanya dinilai sebesar 7%. 7%. Itu pun dengan jangka waktu 12 hingga 24 bulan. Dan untuk kemenangan seperti itu, menurut perhitungan analis Rusia sendiri, dibutuhkan mobilisasi sebanyak 500.000 orang, peningkatan produksi bom udara, dan penguatan pertahanan udara. Dan terobosan dalam pembuatan kawanan drone otonom yang mampu berkoordinasi menggunakan kecerdasan buatan tanpa operator. Dalam catatan tersebut secara langsung diakui besarnya masalah internal. Defisit anggaran Federasi Rusia pada kuartal pertama mencapai 4,6 triliun rubel, sementara rencana tahunan hanya 3,8 triliun rubel. Suku bunga utama sebesar 15%, dan pendapatan minyak serta gas turun sebesar 45%. Industri pertahanan kekurangan sekitar 400.000 pekerja. Kekurangan mikroelektronika, amunisi, dan mesin. Rusia telah kehilangan hingga 35 komponen pertahanan udara,
Dan kerugian militer diperkirakan rata-rata mencapai 30.000 orang setiap bulannya. Ini adalah jumlah yang tewas dan terluka. Pada saat yang sama, sekitar 90 prajurit kontrak baru hanya digunakan untuk menggantikan kerugian yang sama. Skenario yang paling mungkin menurut analis berbank Rusia adalah kesepakatan Trump. Probabilitasnya 32%, dalam jangka waktu 6-12 bulan. Menurut skenario ini, Trump akan mempercepat tercapainya kesepakatan menjelang pemilu SLA di AS pada bulan November. Perang dibekukan di garis depan saat ini, sebagian sanksi dicabut dan keanggotaan Ukraina di NATO tetap diblokir. Di posisi kedua adalah apa yang disebut pembekuan ala Korea, sebesar 22%. Pertempuran besar-besaran dihentikan tanpa adanya perjanjian damai formal. Garis depan menjadi stabil, tetapi secara hukum perang masih berlanjut. Perang drone tetap berlangsung pada tingkat rendah. Secara total, kedua skenario ini memberikan probabilitas gabungan sebesar 54%. Jadi, di Kremlin sendiri, menurut bocoran ini, mereka menganggap skenario pembekuan konflik sebagai yang paling realistis, bukan kemenangan Rusia. Sekali lagi, Sberbank Rusia menilai kemenangan Rusia hanya sebesar 7%. Selain itu, para analis secara langsung menunjukkan bahwa jendela negosiasi yang paling menguntungkan bagi Rusia adalah saat ini, dan setelah itu, menjelang akhir tahun dan seterusnya. Posisi Moskow bisa memburuk karena kehabisan likuiditas. Bagian dana kesejahteraan nasional, yang berjumlah sekitar 4 triliun rubel, dengan laju penarikan sekitar 400 miliar rubel per kuartal. Menurut pendapat Anda, tulis di komentar di bawah tentang pembekuan yang realistis, bukan tentang saluran. Три засекреченных указа. Здесь поставлю многоточие. Ваше мнение, ваши выводы пишите в комментариях под этим выпуском. Подписывайтесь на канал. Klik kemenangan, menurut yang realistis itu bukan kemenangan.